sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Merenungkan kebenaran Alkitab, menggali, belajar, menemukan kebenaran, dan paling penting menaklukkan diri padanya lepas kita suka atau tidak. Kebenaran adalah kebenaran. Kita akan memikirkan bagaimana banyak perkara mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Tetapi bagaimana kemudian orang Israel tetap bebal dan tidak mau mengenal Yesus Tuhan yang hidup itu. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 11. Kita persiapkan di situ ayat 20 sampai 24. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami masih terus diberi kemungkinan untuk belajar kebenaran. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami hidup dalam kebenaran yang penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, Matius pasal 11 kita akan pikirkan ayat 20 sampai 24. Menjadi bagian yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita mengerti akan kebenaran itu. Dikatakan begini, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu sudah lama, mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca bagian ini dan kita memperhatikan bagian ini, maka kita melihat daerah-daerah yang ada di sekitar Danau Galilea, ya, di tempat bagaimana banyak orang-orang Yahudi ada, bagaimana kemudian semua itu bergerak dalam pelayanan Yesus di seputar itu, termasuk di Kapernaum tentunya, ya. Maka kita memperhatikan bagaimana kota-kota ini yang dilayani mengalami banyak mujizat, tetapi mereka tidak bertobat. Maka yang pertama saudara yang perlu kita baca adalah banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Yes, banyak yang bertobat. Tidak. Karena itu berhentilah untuk berdoa dan berkata, mari berdoa supaya banyak mujizat dan banyak yang bertobat. Dengan banyak mujizat itu banyak pertobatan. Nggak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Perhatikan baik-baik. Jangan lagi membohongi diri kita ini. Jangan lagi menjungkir balikkan kebenaran itu. Mujizat adalah mujizat. Tapi Tuhan bisa pakai mujizat untuk pertobatan. Yes. Tapi jangan bilang banyak mujizat akan banyak yang bertobat, lalu mujizat kita kejar. Pertobatan adalah anugerah ilahi dalam hati tiap orang dan bekerja dengan cara yang luar biasa. Mujizat. Saudaraku, orang tak percaya pun bisa menirunya, dukun pun bisa merekayasanya. Penyihir-penyihir Mesir melempar tongkat mereka dan tongkat mereka bisa jadi ular. Hanya saja memang punya Musa lebih kuat. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang berdosa bisa membuatnya. Dukun pun bisa. Lalu apa bedamu dengan dukun kalau itu yang menjadi targetmu? Ya, dukun memang menarik pengikutnya. Ya, guru-guru suhu-suhu penyihir menarik pengikutnya dengan apa? Dengan mujizat mereka bikin, dengan ilmu mereka, bahwa mereka tinggi, mereka hebat. Alkitab tidak ajar itu. Jadi yang pertama dikatakan apa? Banyak mujizat, tapi tidak ada yang bertobat. Jadi tidak ada korelasi langsung antara mujizat dan bertobat. Bahwa mujizat bisa dipakai dalam pertobatan, yes. Tapi tolong jangan bikin statement, ayo kita berdoa supaya banyak mujizat sehingga banyak orang bertobat. Itu statement tidak bertanggung jawab. Yesus yang bicara di sini. Dia kritik beberapa kota. Kota yang mengalami banyak mujizat.
Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, pada waktu kita melihat kebebalan mereka, ternyata mujizat tidak cukup. Dan kalau kita melihat totalitas dalam pelayanan Yesus, apa yang kurang sampai dia disalibkan? Cobalah pikirkan, ini kan Injil. Iya toh? Jelas banget saudara-saudara yang kekasih. Dalam Injil kita melihat, orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu bicara. Dalam mujizat Tuhan kita lihat, hal-hal yang hebat yang terjadi. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lagi ada lebih 12 bakul. Lalu peristiwa 4.000 orang, ya lebih 7 bakul. Dia berjalan di atas air, dia meneduhkan ombak. Apa mujizat yang kurang? Pohon ara dikutuknya dan kering. Apa mujizat yang kurang? Yang mati pun bisa dihidupkannya. Kenapa dia disalibkan? Karena tidak ada yang bertobat. Hanya sedikit saja. Para murid pun sempat goncang dalam menghayati pertobatan mereka. Justru kepala pasukan kafir dari Roma itu yang percaya, sungguh dia ini anak Allah. Baca Alkitab baik-baik, jangan dimanipulasi, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Nah ini yang saya pikir menarik, sus. Maka saya suka berkata, kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, ya, lalu kita renungkan, terkejutlah kita. Betapa jauhnya hidup kita dari apa yang Tuhan mau. Betapa standar kita itu lemah. Tidak akan ada waktu memuji diri, apalagi menepuk dada. Tetapi sekarang bisa terjadi, karena orang kurang mengerti. Sehingga akhirnya seringkali kita yang tampak besar dalam pelayanan ini. Ya, hati-hatilah, supaya kau tetap rendah hati dan terjaga. Dan engkau tidak jadi salah dalam langkah. Saudara-saudara, mujizat tidak sama dengan pertobatan. Yang menarik, bagaimana kemudian Yesus membuat satu komparasi, satu pembandingan, satu hal yang kemudian diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Apa dikatakannya? Kau tidak mau percaya, engkau Betsaida dan seterusnya, kalau saja Tirus dan Sidon, itu kota kafir, saudara. Jadi Tirus, Sidon itu adalah kota-kota kafir ya, yang kemudian menjadi tempat yang tidak baik. Ya. Bagaimana banyak hal-hal yang salah di sana, tetapi kemudian ketika Tirus dan Sidon dihancurkan, nggak ada mujizat kata Tuhan. Persis seperti Sodom Gomora dihancurkan, memang nggak ada mujizat. Yang ada penghukuman Tuhan datang dan menghabisi mereka. Nah ini menjadi pembanding yang saudara nggak usah pikir gini. Tuh kan katanya betul. Kalau Sidon mujizat apa, Tirus ada mujizat, pasti bertobat. Yang Tuhan mau katakan, bukan itu. Kalau memang Tirus dan Sidon bertobat karena ada mujizat, ya, kenapa juga? Kok yang lainnya tidak? Ya, baik Korazim maupun Betsaida. Lagi-lagi tidak ada urusannya. Tetapi yang mau dikatakan di sini, Tirus, Sidon dihancurkan. Mereka tidak pernah melihat mujizat. Nah ketika dikatakan kalau saja mereka melihat mujizat, mereka bertobat. Untuk mau mengatakan downgrade terhadap Betsaida dan kawan-kawannya. Yang kemudian tetap keras kepala sekalipun melihat mujizat Allah yang besar. Saudara, ini yang harus kita pahami. Bukan mujizat yang kemudian akan membuat mereka bertobat, sekalipun mujizat bisa jadi alat. Yang membuat bertobat adalah kemurahan Tuhan. Tuhan mau tangkap siapa, itu soal sederhana. Tapi yang menjadi persoalan lagi tadi saya katakan, kau sudah telak-telak ada mujizat di hidupmu, tapi kau tidak bertobat. Mereka dihukum dan dimusnahkan. Tidak ada pernah terjadi mujizat. Seharusnya kau belajar, kan kira-kira begitu. Karena penghukuman terhadap Tirus dan Sidon harus jadi pembelajaran. Supaya kau jangan hidup kurang ajar, supaya tidak terhukum. Ini bukan saja dikasih contoh Tirus dan Sidon, malah mujizat lagi. Masih juga nggak akan kelewatan itu loh. Kelewatan banget nggak nih? Kelewatan sekali saudaraku. Nah oleh karena itulah, apa yang dikatakan di dalam kehidupan. Bagaimana orang-orang yang disebut jahat sehingga menerima penghukuman itu. Tidak pernah melihat mujizat. Tidak pernah mendapatkannya dan mereka sudah dihukum. Tetapi kalian sudah lihat mujizat, tetap terhukum. Berapa jahatnya kalian? Kan itu maksudnya toh.
Tapi Tuhan bisa pakai mujizat gak untuk mempertobatkan Tirus dan Sidon? Bisa kalau Tuhan mau. Tapi persoalan kita bukan ke sana. Kedaulatan Tuhan untuk itu. Tapi dia membuat satu pembandingan yang sangat luar biasa. Tirus sudah dihukum. Tidak ada sempat lihat mujizat. Kau dikasih lihat mujizat yang luar biasa. Masih tetap tidak bertobat. Berapa jahatnya. Itu loh saudara. Begitulah kita memahami pesan itu, begitulah juga yang terjadi dengan Sodom dan Gomora yang ditumpahkan api dari langit dan membakar mereka semuanya. Tetapi Kapernaum yang melihat, Kapernaum yang merasakan, Kapernaum yang mengalami mujizat itu, ternyata tetap saja menjadi keras kepala. Saudaraku yang kekasih, tidak ada kaitan langsung mujizat dan bertobat. Sekalipun mujizat bisa dipakai Tuhan menjadi alat pertobatan. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana kota-kota yang merasakan mujizat bahkan langsung dari Yesus Kristus Tuhan itu, tetap saja tidak bertobat dan keras kepala. Mereka sangat bebal, yes. Apakah Yesus gagal? No. Di sini bagian proses yang sangat luar biasa. Itu sama seperti orang mau bunuh diri. Kalau orang mau bunuh diri, apakah karena dia berhasil bunuh diri? Tidak. Tuhan biarkan dia bunuh diri. Kau mau begitu, silakan. Bruer, mati kan? Maka Tuhan baru tanya, siapa yang kasih hidup? Aku. Kenapa kau habiskan? Nah, dia harus bertanggung jawab dan dihukum Tuhan. Bisa ngerti? Tapi bukan Tuhan tidak bisa mencegah. Kau keras kepala, lakukan. Tapi habis itu Tuhan akan gugat kau di kemudian sana, di kekekalan sana. Dan dia akan menghukummu. Karena itu jangan main-main. Jadi jangan pikir kalau kau bisa berdosa, Tuhan tidak bisa mencegahmu. Tapi kalau Tuhan membiarkanmu, itu yang menjadi parah luar biasa. Banyak orang justru kacau balau dalam pemikirannya. Ketika bikin dosa, tidak apa-apa, lalu pikir Allah memberinya izin. Ini yang harus kita bersikap, ini yang harus menjadi penting dalam hari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi salah dalam perilaku kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam kehidupan terhadap kota-kota ini menjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Sodom, Gomora tidak pernah melihat mujizat, mereka dihukum. Bayangkan apa yang terjadi di Korazim, Betsaida, ya, Kapernaum yang melihat mujizat tapi tidak bertobat. Berapa degilnya. Oleh karena itulah gereja Tuhan harus menyadari betul-betul betapa seringkali kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Dan kalau saudara berpikir, oh gereja itu banyak mujizat, semuanya bertobat, semuanya baik-baik. Nanti dulu. Orang di Kapernaum juga beribadah. Kalau soal beribadah, tiap Sabtu, tiap Sabat mereka pergi ke sinagoge. Begitu pula orang-orang di Betsaida. Ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus itu orang-orang yang tiap hari ke sinagoga. Bertobatkah mereka? Ya, kau pikir sendirilah saudara-saudara, kalau dia menyalibkan Yesus, bertobatkah itu? Karena itu perilaku rohani tidak cukup untuk menyatakan kekristenan kita. Buahnya, ritual-ritual itu tidak cukup. Spiritualnya, kualitas hidup keimanannya, kualitas hidup kekristenannya. Semua harus dibedah, semua harus diuji. Nah karena itu, memikirkan tentang nilai-nilai yang perlu dalam hidup kita. Sebagai seorang percaya yang berkemenangan, kita membangun prinsip-prinsip itu dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai kita terjebak pada ritual, tetapi kehilangan spiritual kita. Oleh karena itulah Kapernaum, kau akan diangkat tinggi. Tidak! Kapernaum itu menjadi kota di mana mertua Petrus tinggal dan Yesus pernah sembuhkan. Kapernaum penuh dengan kenangan, kota di mana Yesus banyak beraktivitas. Kapernaum sekarang ini kalau kita pergi ke Israel akan menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi. Tetapi ternyata Kapernaum direndahkan dan amat sangat direndahkan. Bahkan dikatakan apa? Sampai ke dunia orang mati kau ditaruh ke bawah sana. Kenapa? Karena Sodom pun dihancurkan. Padahal nggak lihat mujizat. Kapernaum sudah lihat mujizat, tetap aja nggak bertobat. Berapa hancurnya itu? Tapi saudara nggak usah pikirin gini, jadi nanti hukuman di neraka itu ada tingkat-tingkatnya nggak? Bukan itunya. Neraka is neraka. Tapi bahwa ada penghukuman berat ringan dalam ukuran apa yang mereka terima di penghukuman terjadi. Tapi sama-sama terhukum, sama-sama ke neraka. Begitu pula ke surga dalam indikasinya. Nah karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Pada waktu itulah, ya,
Kita mesti melihatnya. Maka Sodom, kota jahat itu, dikatakan lebih ringan hukumannya dari Kapernaum yang tidak bertobat. Karena itu menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, perlu sebuah kehati-hatian dan kesungguhan yang serius. Supaya kita tidak bermain muka dua dan kaki yang lari sana dan lari sini. Belajar pada kebenaran dan setia. Memegang prinsip itu dan tidak menodainya. Itu harus menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, inilah yang mestinya kita gumuli, kita tumbuh kembangkan, dan bagaimana kita berkelahi di dalam zaman ini untuk memenangkan pertempuran demi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita berkelahi di zaman ini, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini dituntut dari kita, saudara-saudaraku. Sadarkanlah akan diri kita tentang kebenaran. Bergaullah intim dengan Tuhan. Nah, jadi mendengar firman itu kita nggak bisa sekedar menyenangkan telinga, kan begitu ya. Mengerti kebenaran atau sekedar fenomena-fenomena dan seterusnya. Buat apa kau ke gereja tiap minggu, persekutuan tengah minggu, tapi tidak pernah belajar Alkitab baik-baik? Kau bilang kau baca Alkitab, tapi tidak menggalinya baik-baik. Bagaimana mungkin itu? Surat cinta saja saudara baca berulang-ulang. Sampai saudara ngerti tiap hari, ditutup lalu saudara hafal. Tapi Alkitab enggak. Hati-hati. Saya selalu ingin mengatakan kalimat ini. Jangan berpikir saudara sudah beribadah membaca firman Tuhan hanya karena banyak dengar khotbah. Orang Kristen paling suka dengar khotbah, tapi tidak suka baca Alkitab. Padahal banyak khotbah yang salah. Itu ditelannya, jadilah dia salah. Alkitab yang benar, tidak digarapnya, tidak dipikirkannya, tidak digalinya. Itulah yang rawan. Saya mempunyai beberapa kelas-kelas PA. Ya, menggali Alkitab dan kita belajar bagaimana berdiskusi dan terus menggali. Ya. Belakangan saya lebih suka untuk melakoni. Ya, saya khotbah beberapa tempat tetapi saya batasi. Saya membuka kelas-kelas PA, mengajar, melatih, mendidik orang itu bagi saya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Supaya mereka bisa mengerti kebenaran dengan utuh. Itu menjadi kegairahan dalam kehidupan keimanan. Semoga itu ada dalam hidup kita dan bergelora dalam batin kita untuk kita berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Sehingga sungguh-sungguh semuanya boleh dikerjakan di dalam takut akan Tuhan. Jadi, banyak mujizat? Yes. Ada yang bertobat? No. Ayo belajar. Cintai dan utamakanlah firman Tuhan, bukan soal mujizat. Tapi awas, jangan nanti terhadap mujizat kalau Allah mau kerjakan, nah itu urusan dia. Urusan kita yang disuruh dan diperintahkan, jelas-jelas. Pergilah, beritakan Injil itu. Jangan diputar balik itu. Kabarkan itu. Itu tugas pertama dan utama kita. Tapi, jemaat paling suka mujizat, itu betul. Ya, itu yang mereka suka. Itu yang mereka lakoni. Itu yang mereka jalani. Sehingga hidup mereka tiap hari adalah untuk mujizat itu. Ini yang menjadi rawan saudara dalam kehidupan kita, bukan? Padahal kebenaran yang harusnya jadi gairah kita. Kebenaran yang harus kita jalani. Kebenaran yang harus kita pikirkan dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang mesti kita berkelahi dan bertanding dalam hidup ini. Camkan itu, pikirkan itu. Nah, jadi menarik sekali sebetulnya. Kalau gereja on the track ya, terus hidup dalam kebenaran penuh. Wow, luar biasa itu. Itu akan jadi kehidupan yang menghidupkan dan menggairahkan. Karena firman memberikan kepada kita kekuatan, energi yang luar biasa. Saudara, kalau seorang takut kepada firman Tuhan dan tidak berkutat kepada mukjizat, sakit pun dia tak takut. Mati bahkan dirindukannya. Karena itu pertemuan dengan Tuhannya. Keuntungan besar, kata Paulus. Ya. Itu luar biasa. Tapi natur manusia kita memang iya. Suka bim salah bim jadi semuanya. Dalam nama Yesus jadi ini, jadi itu. Ya memang itu yang kita mau. Normal lah rasa manusia kita ini ya. Tetapi ingat, kita bukan cuma manusia yang manusia. Kita bukan lagi milik kita sendiri, kata Korintus. Ya. Kita sudah menjadi milik Allah. Hidup kita mengabdi kepadanya. Belajar mengerti kehendaknya. Tahu mau kemana dia kita pergi. Jadi jangan salah. Saya bisa meninabobokan saudara. Itu kerjaan paling gampang. Ayo gini, nanti saudara gini. Ayo gini, saudara apa tidak. Gampang setengah mati itu. Aku meninabobokkanmu dan mungkin kau senang. Kau terninabobokkan. Tapi saya tidak akan jadi pembohong untuk itu.
Yesus pernah mengucapkan kata yang sangat menyengat. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku dengan mulut bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Saya pakai dalam bahasa sehari-hari. Percuma orang-orang ini nyanyi, memuji Tuhan, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, atau silent, teduh, nangis, tapi hatinya jauh dari aku. Mereka cuma melakukan itu dalam nuansa dan warna musik yang mereka anut saja. Entah menangis, entah tertawa. Tetapi hatinya tidak. Kalau saja hatinya ya, pasti mereka hidup dalam damai sejahtera. Tidak neko-neko, tidak ada hal-hal yang salah di sana. Pasti jujur, kan begitu. Silakan orang suruh menilai diri kita. Silakan orang suruh melihat kita sebagai gerejanya. Saya kira banyak orang akan mencaci maki dan berkata munafik, bukan? Dan kalau dibilang begitu jangan marah. Kalau benar perbaiki. Tapi kalau nggak benar tidak mengapa. Mungkin itu fitnah. Lapangkan dadamu. Tebarkan senyummu. Itu Kristen yang bermutu dan berkualitas. Yesus mengalami derita itu. Mukjizat itu menjadi pelengkap dalam pelayanan. Bukan tugas utama pemberitaan. Tapi selera kemanusiaan. Yes, mukjizat itu yang kita mau. Karena tanpa sadar, nuansa dan semangat perdukunan masih mewarnai kita dalam hidup keberimanan kita. Kita cuma ganti mantra dari abrakada menjadi dalam nama Yesus. Itu sangat ironis. Saudara-saudara, banyak mujizat yang saya alami dalam hidup saya. Bahkan sampai hari ini kalau saya bisa bilang, hidup kami seperti dongeng saja. Berjalan satu bagian ke satu bagian. Bagaimana Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan. Kalau mencermati kehidupan ini saya terkagum-kagum. Thanks God. Ya. Kalau saya ingat kita bikin sekolah 10 tahun yang lampau. Rasanya bingung bagaimana mau bangun. Waktu itu uang kurang. Sekarang bukan saja bisa bangun dan terus bertumbuh berkembang. Di desa kita bingung bagaimana bakal bisa jadi bermutu. Karena pada waktu itu kita terima anak-anak lulus SD, ranking 1 sampai 5, masuk SMP, baca tulis saja belum lancar. Tapi 10 tahun kemudian, bagaimana anak-anak itu diwisuda dan jadi sarjana, memenangkan kompetisi. Dari kabupaten, provinsi, baru ini, anak kami juga memenangkan kompetisi tingkat nasional. Bagaimana bisa? I don't know. Tuhan terlalu luar biasa menyertai pelayanan yang kita kerjakan. Ya. Bergerak dengan uang yang pas-pasan, tapi berusaha jujur untuk melakukan itu. Bagaimana Tuhan memberkati bahkan program yang kita jalankan ini. Berbicara di puluhan radio, di beberapa televisi, ada media cetak yang kita keluarkan, ada media online dengan tulisan bermutu, tidak asal tulisan. Ada banyak buku, tapi tidak ada mutu. Ada banyak buku kutip sana, kutip sini. Jadi buku kumpulan kutipan namanya, bukan? Tapi yang fresh ide, pergumulan, yang update. Coba kita jalani. Mudah? Enggak. Bisa. Heran tuh? Iya loh. Thanks God. Walaupun kadang-kadang saya berpikir ya, kalau mau ini, udah bagus pikiran kita, ide kita bagus. Tapi nggak gampang. Ya, kita lagi mau pikir sedikit pengembangan. Mau kembangkan, ada kebutuhan ruang untuk gereja, ada kebutuhan ruang untuk kantor yang perlu berkembang. Perlu ditambah. Tapi nggak juga gampang. Ya hari ini doa tunggu. Entah kapan Tuhan mau kasih, saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya. Bagaimanapun yang ada masih cukup dan bergerak saja. Kalau waktunya pasti ada. Toh dulu lebih kecil lagi. Ya, Tuhan tolong juga tuh. Nah jadi bergerak dinamis dalam memahami kehendak Allah menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari dalam kehidupan kita. Step by step, langkah demi langkah, terus melihat, terus belajar, terus memahami. Biarlah Tuhan bekerja pada waktunya. Dan biarlah hati tertaut pada kebenarannya. Tidak tergila-gila hanya sekedar kepada mukjizat. Tiap hari ada mukjizat di berbagai negara perdukunan yang besar. Tiap hari ada mukjizat di sekitar kita ini. Bukan dalam nama Yesus. Iya kan? Jangan tutup mata, jangan tutup telinga terhadap fakta itu. Dan jangan juga berdalih, oh itu kan mereka setan Pak, mereka kan dukun. Itu bukan kuasa Allah. Tapi kau yang berkata itu kuasa Allah. Hidupmu tidak beda dengan mereka. Gairahmu itu saja. Apa bedanya?
Ayo kita beda hidup yuk. Ayo saudara-saudaraku, cintai firman itu, jalan di situ, lakukan kehendak Tuhan itu. Percayalah Tuhan akan menolong engkau. Iya. Saya berdoa, bukan 1-2 kali. Ada kebaktian hujan mau turun lebat, lalu jadi kering. Tapi ada waktu juga berdoa, hujan tetap hujan. Ya nggak apa-apa, pindah tempat, susah-susah amat. Kalau Tuhan mau berhenti ya gampang, kalau Tuhan mau jalan juga gampang. Jadi pernah berhenti, saya nggak perlu besar kepala. Pernah juga nggak berhenti, saya nggak perlu ciut nyali. Bahkan ketika itu kita sangat luar biasa, saya ingat betul. Beberapa orang yang bertobat, terima, mau jadi hamba Tuhan. Sekarang sudah masuk sekolah teologi. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti ya, Tuhan mau bagaimana ya. Secara fenomenal gengsi kuantitatif, waduh nggak tercapai. Tapi kualitatif, waduh jempolan. Nah itulah nggak bisa ngomong. Jalani saja hari-hari hidup kita, ya. Saya punya penyakit, yes. Tahun 2000, klep saya diponis bocor. Akhirnya dioperasi, berjalan dengan baik di Singapura. Padahal saya nggak punya uang. Apalah sulitnya Tuhan menyembuhkan klepku sehingga aku tidak perlu dioperasi? Ya, tidak perlu ganti klep. Tapi Tuhan izinkan untuk ganti klep. Tapi nggak ada uang, tapi tetap saja Tuhan kirimkan dan bisa di Singapura. Sampai sekarang saya masih check up, ada saja uang yang Tuhan tolongkan. Tapi apakah uang saya berlebih? Juga enggak. Itu yang saya bilang tadi, hidup seperti dongeng. Ya, dia tahu kapan harus. Yang saya tahu cuma satu, saya jalan. Lalu ada yang tanya, kalau tiba-tiba nggak ada uangnya gimana? Ya saya tahu, saya nggak boleh pergi. Simple saja kok. Ya kan kalau nggak ada uang terus tahu-tahu jadi nggak bisa berobat, tahu-tahu ya artinya itu jalan mati. Ya udah waktunya dipanggil, mau apa lagi? Simpel sekali hidup ini saudaraku. Nikmati, jalani. Umur panjang ya jalani, umur pendek ya dipanggil ya sudah. Kok pusing? Ya, saya suka istilah almarhum Gus Dur ya, gitu aja kok repot. Katanya kan ikut Tuhan. Makanya kita ini yang ribet sebetulnya. Ya, saya tidak akan pernah mengurangi pengabdian saya. Saya akan melakukan itu terus karena cintanya dalam hidupku. Dan aku tidak akan mengkhianati itu. Bagiku kasih karunia-Nya, penebusannya lebih dari cukup dari apapun yang kuterima. Apalagi ini sudah melayani dia, masih diberkatinya, terus masih ditolongnya. Apa tidak gila namanya? Kalau aku hanya memikirkan diriku, semoga saudara juga punya semangat yang sama. Kita sama-sama mengerti dan mengenal dia dan ingat sadar betul. Mujizat tidak sama dengan bertobat. Tidak ada mujizat, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Banyak mujizat, bukan berarti Tuhan sayang. Hati-hati. Karena bisa jadi engkau tidak bertobat. Yang penting, sudahkah engkau bertobat dan hidup sesuai kehendaknya? Dan buah pertobat tetap dalam hidupmu. Renungkan itu, temukan jawabnya. Amin. Setelah kita berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengerti firman-Mu. Mampukan kami hidup di dalam-Mu, peka terhadap kehendak-Mu, dan tidak melangkah salah di hari-hari kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah kami diberi hati yang lembut, yang rindu haus akan firman tiap hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, usai sudah perenungan kita dalam bagian ini, maju terus layani Tuhan. Jangan lupa, klik www.reformata.com. Doakan seluruh pelayanan kita yang ada di sana, informasi-informasi yang cukup, bisa download khotbah dan lain-lain yang mungkin saudara lewat dengar dan tidak terburu dengar gitu ya. Ada filing yang cukup di situ. Kita doakan pelayanan kita, kesetiaan kita, terutama kerendahan hati kita, supaya tak jadi besar kepala. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semua. Maju dalam Tuhan. Biar dimensi iman Kristiani jadi berkat yang nyata. Sampai ketemu. Shalom.